Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Insyaallah melanjutkan pembahasan metode teori kunci membaca dan memahami Arab gundul. Materi yang ke-18, prinsip-prinsip penerjemahan. Ada 8 ya di sini. Yang pertama, menerjemahkan sesuai dengan mufradat, ilmu tasrif dan ilmu nahwu. Karena memang ilmu yang paling dasar dibutuhkan untuk bisa membaca dan memahami Arab gundul ini kan 3 ilmu ya, mufradat, kosakata, tasrif dan nahwu. Nah, sehingga dalam menerjemahkan pun ya itu tergantung kepada kita memahami makna dari kosakatanya, lalu bentuk dalam ilmu tasrifnya ya, karena dalam ilmu tasrif itu setiap bentuk menunjukkan makna tertentu ya, makanya kan pengertian dari ilmu tasrif itu sendiri apa? Tahwil ya, ilmu tasrif itu kan tahwilul aslil wahidi ila amsilatin muhtalifatin ya li ma'anin maqsudatin allati la tahsulu illa biha ya, sebagaimana disebutkan oleh siapa? Al-Izzi ya, dalam tasrif Al-Izzi yang sudah khatamnya dibahas. Itu di awal dijelaskan definisi tasrif, yaitu tahwilu aslil wahidi ya, merubah satu akar kata ila amsilatin muhtalifah kepada bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Nah, bentuk-bentuk itu lima anin maksudatin, untuk makna-makna yang dituju gitu. Jadi untuk menunjukkan makna-makna tertentu. Jadi masing-masing bentuk punya makna tersendiri. Yang tidak bisa dihasilkan makna itu kecuali dengan bentuk itu gitu ya. Nah, kemudian dalam ilmu nahwu juga ini akan sangat membantu benarnya penerjemahan. Ya, benarnya pemahaman terhadap teks, karena ilmu nahwu itu dia akan menempatkan ya setiap posisi kata dalam kalimat. Ya, ada yang posisinya subjek gitu ya, objek, keterangan dan sebagainya. Nah, itu ketika kita paham ilmu nahwu, paham struktur kalimat, sehingga dalam penerjemahan pun akan benar. Nah, di sini ada contohnya ya, misalnya dalam ayat yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan. Nah, ketika kita akan menerjemahkan ayat di atas, kita mesti mengetahui terlebih dahulu arti setiap kata mufradat. Ya, ada yang termasuk fiil ya, misalnya yuqatilun, yaqtulun, yuqtalun. Nah, ini kan akar katanya sama, yaitu dari kata qatala, membunuh. Ya, tapi bentuk-bentuk yang berbeda ini ya ada tambahan makna-makna yang khusus, walaupun arti asalnya sama, membunuh. Ya, kemudian ada yang termasuk huruf ya, fi misalnya fa, wa, ala, termasuk isim ya, sabil ya, Allah, wa, dan haqqa gitu ya. Itu mengetahui makna perkataannya dulu, mufradat. Nah, kalau hanya mengandalkan mufradat, makna kosakata saja, nah ini tidak akan cukup. Ya, tidak akan cukup. Makanya dibutuhkan ilmu tasrif berikutnya. Dalam ilmu tasrif
maka diketahui perbedaan antara yaktulun, yuktalun, yuqatilun, akan diketahui itu oleh ilmu tasrif. Ya, nah kalau yaktulun, ya dalam ilmu tasrif kita mengetahui ini adalah fi'il mudhari ma'lum yang terdapat dhamir hum, sehingga diartikan mereka, ya laki-laki sedang atau akan membunuh. Ya, fi'il madhi ma'lum sedang atau akan membunuh. Nah, kalau yuktalun ini majhul, fi'il mudhari majhul, ya mereka laki-laki sedang atau akan dibunuh. Ya. Yuqatilun, nah ada tambahan alif sulasi mazid, ya sulasi mazid fi dari qatala yuqatilu. Nah, dia juga fi'il mudhari ma'lum terdapat dhamir hum, tetapi kata ini berbeda dengan bab yang sebelumnya, yaitu ada tambahan alif wazan fa'ala yufa'ilu. Nah, bab ini memiliki makna yang berbeda, yaitu adanya makna musyarakah, timbal balik atau saling. Maka kita artikan mereka laki-laki sedang atau akan saling membunuh atau berperang. Jadi beda. Kalau yaktulun membunuh satu arah, gitu. Tapi kalau yuqatilun berperang dua arah. Ada saling, makna saling gitu ya, timbal balik. Nah, itu penerapan ilmu tasrif. Lalu ilmu nahu, misalnya dalam ayat ini kita memahami kata wa'dan, misalnya wa'dan alaihi haqqa. Jika kita hanya mengandalkan mufradat saja, kita hanya menerjemahkan dengan makna janji. Wa'dan kan secara arti janji, ya kan? Tapi kalau kita pahami dalam ilmu nahu, ini posisi kata wa'dan dalam struktur kalimatnya ini apa posisinya, sehingga memberi makna tersendiri. Ya, nah ia memiliki kedudukan kata yang mansub sebagai maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang, asalnya wa'adahumullahu bidzalika wa'dan. Itu. Jadi kata wa'dan ini ya dia menunjukkan ada kata yang dibuang. Karena yang namanya maf'ul mutlak itu kan ada fiilnya yang disebutkan sebelumnya. Tapi ini dihilangkan, ya, sehingga dalam memahaminya tetap kita harus mengetahui yang dibuang itu. Jadi maknanya adalah Allah menjanjikan hal itu kepada mereka sebagai sebuah janji. Wa'adahumullahu bidzalika wa'dan. Lalu kita singkat terjemahnya, hal itu sebagai sebuah janji. Jadi hal itu sebagai sebuah janji. Maka hasil terjemahannya adalah mereka sedang akan berperang di jalan Allah, maka mereka membunuh dan dibunuh. Hal itu adalah sebuah janji yang benar atasnya, artinya pasti ditepati oleh Allah. Nah, ketika kita menerjemahkan suatu kosakata berdasarkan mufradat pun, kita tidak boleh hanya mengandalkan asal maknanya secara bahasa. Karena bisa jadi suatu kata tersebut digunakan untuk sebuah istilah. Maka kita mesti mengetahui istilah-istilah yang digunakan yang berkaitan dengan suatu disiplin ilmu yang sedang dibahas. Ya, jadi dalam mengartikan kosakata, ya, mufradat pun kan tidak hanya berpatokan kepada makna secara bahasa, ya. Jadi dilihat di kamus ini artinya. Begitu, tidak selamanya digunakan untuk makna secara bahasa. Karena bisa jadi untuk makna secara istilah. Ya, makanya masing-masing bidang ilmu punya istilahnya sendiri. Begitu. Misalnya sholat itu kan secara bahasa apa artinya?
doa. Ya, ini kan tidak dipahami doa gitu. Ketika kita baca aqimus shalah, jadi dia sudah punya makna sendiri, itu makna secara syar'i. Makna secara syariat, nah dia adalah ritual ibadah tertentu, sholat. Ya. Begitu juga nanti misalnya istilah marfu. Kalau secara bahasa marfu artinya apa? Yang diangkat. Marfu kan yang diangkat. Ketika kita baca marfu kan tidak diartikan yang diangkat. Dia menjadi istilah. Dalam ilmu nahwu ya istilah sendiri marfu. Begitu ya. Tandanya doma, tanda aslinya. Dalam ilmu hadis istilah sendiri marfu. Marfu itu yang sampai kepada Nabi, itu hadis yang marfu gitu. Iya, walaupun katanya sama. Jadi dalam menerjemahkan pun kita sedang membaca kitab apa, berarti itu ada istilah tertentu di bidang ilmunya gitu. Yang khusus ketika baca kitab tafsir berarti harus tahu nanti istilah-istilah dalam penafsiran. Baca ilmu hadis, baca ilmu ini gitu ya. Kemudian yang kedua prinsipnya menerjemahkan sesuai struktur bahasa terjemahan. Nah, karena masing-masing bahasa itu punya strukturnya sendiri, punya gramatikalnya sendiri. Bahasa Arab punya gramatikal, ya, bahasa Indonesia beda, sehingga ketika kita menerjemahkan itu tidak bisa susunannya sesuai susunan bahasa Arab, harus disesuaikan dulu. Nah, misalnya dalam bahasa itu kan susunannya SPO kan gitu, subjek dulu, predikat, objek. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kan bisa dipindah-pindah posisinya. Predikat dulu gitu kan, subjek, kadang subjek, predikat, kadang objeknya di tengah di mana kan gitu. Iya. Nah, ketika menerjemahkan kita harus memperhatikan struktur bahasa terjemahan. Misalnya ayat dhahaballahu binurihim. Kalau secara harfiah kan dhahaba pergi kan. Allahu Allah bi dengan nuri cahaya him mereka. Jadi, kalau disunkan pergi Allah dengan cahaya mereka kan tidak dipahami. Ya kan? Nah, dalam bahasa Arab itu SPO. Nah, mana di sini subjeknya, pelakunya? Itu Allah, berarti didahulukan Allah dulu. Kemudian dhahaba dengan bi itu kan tidak secara harfiah diartikan pergi dengan, tapi maknanya berubah jadi menghilangkan. Jadi menghilangkan artinya. Jadi muta'adi gitu kan. Jadi Allah menghilangkan cahaya mereka. Yang ketiga, memperhatikan kata mustarok. Nah, ini penting karena dalam bahasa Arab itu satu kata punya banyak arti mustarok itu. Ya, nah dalam menerjemahkan kita harus memilih arti mana yang lebih tepat sesuai konteksnya. Ya. Nah, ini butuh ketelitian. Gitu mana yang lebih pas sesuai konteks pembicaraan. Misalnya dalam ayat wa yauma taqumus saah yuqsimul mujrimun ma labithu ghairu sa'ah. Nah, ini ada dua kata sa'ah. Tapi walaupun katanya sama, artinya beda. Ya, sa'ah yang pertama itu artinya kiamat, dan pada hari terjadinya kiamat orang-orang berdosa bersumpah bahwa mereka ya malabisu ghairu sa'ah. Nah, sa'ah yang kedua itu maknanya sesaat. Ya, mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Ya, jadi sa'ah pertama itu kiamat, sa'ah yang kedua sesaat.
Nah, ini diantara contohnya. Misalnya. Nah, bahkan kan ada yang banyak gitu, seperti kata ain. Ain itu kan bisa artinya mata, bisa artinya mata air. Ya kan, aina yashrabu bihal muqarrabun kan gitu. Itu mata air. Ain itu ada yang individu fardu ain. Fardu ain apa kewajiban mata? Kan enggak. Fardu ain itu kan kewajiban setiap individu. Ya, ain di situ individu. Gitu ya, ada apa namanya, yang untuk taukid kan ada ja'al amiru ainuhu, apakah matanya? Kan tidak, dirinya sendiri sebagai penguat. Mata-mata juga bisa ain ya. Nah, jadi ini penting memperhatikan kata mustarok, sehingga kalau kata-kata mustarok ini kita harus tahu berbagai artinya gitu. Jangan hanya satu arti saja, karena bisa jadi di tempat lain dia digunakan untuk arti yang berbeda. Nah, ini nanti dalam ilmu balaghah ini ada dua kata yang sama disebutkan tapi arti berbeda. Ya, ini namanya jinas dalam ilmu balaghah. Jinas. Jadi untuk termasuk ilmu badi ya. Ilmu balaghah itu cuma ada 3. Jadi setelah ini mudah-mudahan kita mengkaji ilmu balaghah setelah selesai ini. Ada ilmu bayan, ilmu ma'ani dan ilmu badi ya. 3 ilmu. Kalau ilmu badi sebenarnya ilmu pelengkap aja untuk memperindah. Nah, memperindah itu ada yang memperindah makna, memperindah lafaz. Nah, jinas itu adalah salah satu untuk memperindah lafaz. Jadi supaya lafaz itu indah, kan kalau lafaz-lafaz yang disusun itu indah, itu akan membantu orang untuk menerima pesan itu. Gitu ya, menerima pesan itu. Senang gitu ya dengan kata-kata yang indah itu. Di antaranya kan saja ya, saja'u ya, saja'u. Saju itu jadi akhirannya sama ya, murwakanti lah kalau bahasa Sunda. Nah, itu dalam ilmu balaghah dikaji. Dalam Al-Qur'an kan saja semua. Nah, itu kan jadi indah ketika didengar itu, sehingga orang akan tertarik. Nah, di antaranya juga jinas. Selain saja itu jinas itu ada lafaznya mirip tapi maknanya beda. Maknanya beda. Kemudian yang keempat, memperhatikan sinonim kata muradif dan antonim tadad. Nah, ini juga banyak dalam bahasa Arab sinonim ya. Jadi sebaliknya dari mustarok. Kalau muradif itu maknanya satu, lafadznya banyak. Walaupun tentu muradif ini walaupun secara asal artinya sama, tetap ada sisi-sisi yang berbeda kalau diperdalam lagi gitu ya. Misalnya di dalam Al-Qur'an kata batsya, siksaan. Nah, untuk makna siksa itu banyak dalam bahasa Arab. Dalam Al-Qur'an ada azab, ada iqab, nakal ya. Ba'sun ya, itu artinya semuanya siksaan. Ini muradif. Ya, ada juga lawan kata. Misalnya yubdi'u wa yu'id, yang dialah Allah yang memulai dan mengembalikan. Nah, ini juga ada seni juga dalam ilmu balaghah, ilmu badi, tapi untuk memperindah makna ini ya. Menyebutkan 2 kata berlawanan, menyebutkan tadad gitu ya dalam satu ayat. Wal awwalu wal akhir gitu ya, wal zahiru wal batin, itu kan
berlawanan. Nah, ini disebutnya tibak dalam ilmu balaghah. Ya, disebutnya tibak. Ya, wasyafi'i wal watri, ya, yang genap dan yang ganjil. Lail wan nahar dan sebagainya. Kemudian yang kelima, memperhatikan kata ma'rifah dan nakirah. Nah, ini juga sangat berpengaruh kepada makna, kepada penerjemahan, ya. Selain dia terkait dengan ketentuan kaidah ilmu nahwu, ya, ma'rifah nakirah, dia juga berpengaruh kepada makna. Ma'rifah itu kan adalah yang sudah diketahui, ya, tertuju kepada siapa. Tapi kalau nakirah tidak, ya, tidak tertuju kepada individu tertentu. Nah, misalnya dengan perbedaan ma'rifah dan nakirah itu bisa menghasilkan makna yang berbeda. Misalnya dalam ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, itu apa perbedaan kata usri, kesulitan, dengan yusron, kemudahan dalam ayat ini? Kata al-usri kan dengan alif lam, ya, itu berarti dalam bentuk ma'rifah pakai alif lam, sedangkan yusron menggunakan tanwin nakiro. Ya, nah ini kalau didalami dia berbeda maknanya. Ya, nah kenapa kesulitan disebut dengan bentuk ma'rifah? Artinya kesulitan yang sudah diketahui, ya, oleh orang yang mengalaminya. Ya, kesulitan ketika orang menemukan kesulitan, ya dia tahu kan, sudah diketahui kan kesulitannya itu apa, sudah dialami. Ya. Dan juga menunjukkan kalau ma'rifah diketahui itu, ya, sebenarnya tidak terlalu banyak kesulitannya. Beda dengan nakirah yang belum diketahui. Makanya kita harus berharap kepada Allah bahwa Allah akan memberikan kemudahan, ya, tanpa disangka-sangka gitu. Karena kan belum diketahui kemudahan itu. Sehingga kita terus berharap kepada Allah, ya, dan dengan nakirah itu artinya dia tidak terbatas. Kemudahan yang Allah berikan itu menunjukkan tidak terbatas, sangat banyak, ya, bahkan lebih banyak, lebih besar peluangnya daripada kesulitan. Ya, karena ketika diulang, ya, nah, kalau nakirah ketika diulang, kalau ma'rifah ketika diulang dia nggak beda, itu juga. Ya, dalam di matannya itu Al-Kafiyah, ya, Ibnu Malik itu kan selain Alfiyah itu, Ibnu Malik itu kan ada yang lebih banyaknya, itu namanya matan Al-Kafiyah, itu 3.000, ya, 3.000 bait. Kalau Alfiyah kan 1.000. Itu sebetulnya Alfiyah itu ringkasan dari Al-Kafiyah. Ya, makanya sebenarnya Alfiyah Ibnu Malik itu hulaso, dia ringkasan, nazmul hulaso, nazm ringkasan. Nah, yang aslinya itu Kafiyah itu 3.000 bait. Nah, di Kafiyah itu disebutkan ma'rifah fa idza takarrarat bahasanya itu apa istilahnya, tawahadat, ya, kalau nggak salah. Wa nakirah idza takarrarat takhalafat. Gitu. Jadi ma'rifah itu kalau diulang dia sama aja gitu. Itu juga. Gitu, misalnya ar-rajulu gitu, ya, mau diulang-ulang tapi menunjukkan lelaki yang satu, yang itu yang sudah diketahui gitu. Nah, maka ketika disebut al-usri, kesulitan,
maka ini kesulitan yang sama yang tadi, bukan kesulitan yang beda lagi. Nah, sedangkan nakiroh kalau disebutkan secara berulang, nah itu berbeda. Gitu. Ketika disebut rajulun, seorang laki-laki, yang itu nanti disebut rajulun lagi, berarti laki yang lain lagi. Rajulun lagi, yang lain lagi. Nah, sekarang yusron. Disebut lagi kan, innama diulang lagi yusron. Nah, yusron yang kedua ini beda dengan yusron yang pertama. Nah, ini menunjukkan bahwa potensi untuk mendapat kemudahan itu jauh lebih banyak daripada kesulitannya. Ya, makanya kan para ulama ketika menafsirkan ini dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, mereka mengatakan dua, paling tidak kan di sini ada dua ya, dua kemudahan tidak mungkin dikalahkan oleh satu kesulitan, gitu, ya. Nah, itu diantara faidah kita mengetahui ada yang namanya ma'rifah dan nakiro. Ya, nah yang berikutnya yang keenam, memperhatikan faidah makna dari bab tasrif. Nah, ini akan dibahas secara khusus di materi selanjutnya, materi 19. Jadi bab tasrif sebagaimana tadi di awal saya sebutkan, masing-masing bentuk bab ya itu memiliki makna tersendiri, sehingga ketika kita menerjemahkan ini menunjukkan makna apa gitu bentuk ini atau bab ini. Nah, khususnya di selain sulasi mujarrad ya, dari sulasi mazid fi, bab af'ala menunjukkan makna apa saja, fa'ala apa saja, begitu. Kemudian yang ke-7 memperhatikan makna-makna huruf dan isim yang mirip huruf. Nah, ini nanti di pembahasan akhir yang ke-20. Ya, jadi huruf A gitu, maknanya apa saja? Ba, huruf ba itu kan ada 14 maknanya. 14 makna gitu. Ketika kita terjemahkan ini ba-nya apa maknanya? Gitu ya. Ya, man itu kan banyak, bisa man pertanyaan, bisa man syarat, bisa mausul gitu kan. Ya, nah itu harus bisa membedakan ketika karena akan berpengaruh kepada penerjemahan. Ya, kemudian yang ke-8 yang terakhir, memperhatikan gaya bahasa atau uslub dalam bahasa Arab. Nah, ini yang uslub ini kan udah kita bahas ya, yang erat kaitannya dengan ilmu nahunya. Jadi uslub istifham, uslub syarat ya, itu sudah kita bahas. Ada igro, tahdzir ya kan, ikhtisos ya, terus ada munada yang panggilan itu ada panggilan khusus, nutbah, ada istighosah ya kan, ada tarhib, ya madhu wadzab gitu ya. Nah, tapi sebetulnya uslub ini nanti akan lebih banyak lagi dibahas dalam ilmu balaghah. Uslub-uslub itu dibahas dalam ilmu balaghah. Kayak nanti ada uslub khobar, ada uslub insya. Khobar ada macam-macamnya, insya ada macam-macamnya. Itu artinya gaya bahasa ya. Jadi maksudnya ketika kalimat itu disampaikan, ya dia punya gaya bahasa tersendiri gitu, yang bertujuan untuk tertuju kepada maksud tertentu gitu. Kalau kita bermaksud ini berarti seperti ini ungkapannya. Kalau kita bermaksud ini seperti ini ungkapannya. Itu sangat banyak. Ini menunjukkan keistimewaan bahasa Arab. Kata Ibnul Jinni ya mengatakan keistimewaan bahasa Arab itu terletak pada 3 hal. 1, banyak mufradat kosakata. Yang kedua banyak uslub, variasi uslubnya. Dan yang ketiga balaghah, dari sisi balaghahnya. Keistimewaan bahasa Arab itu.
Eh? Di tafsir mufradat maksudnya kata-kata itu banyak macamnya. Iya, makanya tadi kan ada yang muradif gitu kan, mustarok gitu kan. Itu menunjukkan kaya dari sisi kosakata. Kalau dalam ilmu nahwu itu kan kita baru mengetahui jumlah itu sebatas jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, udah aja segitu kan. Nah, kalau ilmu balaghah itu jadi si kalimat itu jadi sangat banyak sekali variasinya. Gitu ya, ada bentuk khobar tadi, ada bentuk insya. Ya, ada khobar, ada insya. Nah, itu yang paling inti dibahas nanti. Gitu ya, nanti dari khobar dan insya itu kadang dikasih qasar gitu ya. Pengkhususan, kadang dikasih al waslu wal faslu antara dua jumlah, ada kadang pakai wawu, kadang tidak. Gitu ya. Terus nanti mustad ilaih, unsur-unsur gitu, unsur-unsur mustad ilaihnya. Gitu, muta'alliqatul fi'linya. Gitu ya. Nanti kaitannya juga kenapa dibuang gitu ya. Nah, itu dalam ilmu balaghah itu dipelajari rahasia semua hal itu. Kenapa ini dibuang, tujuan dibuang apa saja, 1, 2, 3, 4. Itu. Jadi enggak asal-asalan membuang. Kalau ada kata yang dibuang itu enggak asalan membuang, ada tujuannya. Tahuan bosan. Iya. Tahuan siapa yang buang. Bakal ketahuan. Nah, nanti uslub-uslub ini lebih jauhnya dalam ilmu balaghah. Ini sebenarnya ilmu nahwu sorof itu baru standar suatu kata dan kalimat itu disusun secara benar dan memahaminya dengan benar, standar. Nah, kalau ingin jauh lebih kalimat itu lebih efektif, lebih indah gitu ya, lebih bagus susunan katanya, itu ilmu balaghah. Nah, makanya kalau kita ingin menggali kemujizatan Quran, ya maka itu dengan ilmu balaghah. Tidak cukup nahwu sorof aja. Dengan ilmu balaghah kemujizatan Al-Quran itu. Ya. Kenapa? Kan maknanya tadi 14. Iya. Selain jar gitu, huruf jar, abjad apa? Enggak, kalau jarma itu mah kan fungsi lafadznya, Bu. Kalau jadi ini mah kan dilihat dari sisi makna. Ya kan huruf itu dilihat dari sisi fungsi lafadz dan fungsi makna. Fungsi lafadz ya baik huruf jar, enggak ada lagi. Ya, nah yang 14 itu maksudnya fungsi makna, dilihat dari sisi maknanya. Ada makna ta'diyah ya, ada ta'diyah itu memuta'dikan ya, ilsaq menempel, menunjukkan sebab, menunjukkan pertolongan, meminta bantuan. Ya, badal ya, termasuk nanti tab'id. Ya, goya bermakna ila, musyahabah. Zorob juga terkadang semakna dengan fi, semakna dengan an, ya, semakna dengan ala, taukid. Itu 14 ya. Ya, latihannya langsung ke ini aja lah ya. Kitab.